diskusi kami yaitu anggaran kas. Anggaran kas disusun oleh perusahaan agar pihak manajemen memperoleh informasi tentang likuiditas perusahaan pada periode mendatang. Karena anggaran kas menyajikan informasi tentang perkiraan jumlah penerimaan dan pengeluaran kas pada periode mendatang. Anggaran kas juga memberikan informasi kepada manajemen tentang kemungkinan adanya kekurangan uang kas atau pengeluaran kas lebih besar daripada penerimaan kas yang akan dialami oleh perusahaan pada periode mendatang. Sumber informasi pada anggaran kas. Berikut adalah anggaran-anggaran dan sumber informasi lainnya yang menyediakan informasi bagi keperluan penyusun anggaran. Di sini terdapat pola penagihan hutang, anggaran pembelian bahan baku, pola pelunasan utang dagang, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran beban operasi, kebijakan pembayaran beban operasi, belanja modal, neraca tahun lalu, dan anggaran penjualan. Sini kita bisa lihat format anggaran kas. Yang pertama, saldo awal ditambah dengan penerimaan kas. Akun-akunnya bisa kita lihat dalam contoh, dan dikurangi pengeluaran kas. Kemudian kita akan menemukan surplus atau defisit pada kas dan akan menemukan saldo akhir pada periode tertentu. Contoh pola penagihan piutang dagang dan pembayaran hutang dagang. Berdasarkan data-data berikut ini, hitunglah jumlah piutang dagang yang dapat ditagih di bulan Januari, Februari, dan Maret 2008. Berikut ini adalah data tentang nilai penjualan aktual di tahun 2007 dan perkiraan nilai penjualan di tahun 2008. Yang pertama, persentase penjualan secara tunai setiap bulannya adalah 10%, 5% dari total penjualan secara kredit setiap bulannya dilunasi pada bulan terjadinya penjualan dan memperoleh potongan harga sebesar 5%. 80% dari penjualan secara kredit pada suatu bulan dilunasi 1 bulan setelah terjadinya penjualan. 13% dari penjualan secara kredit pada suatu bulan dilunasi 2 bulan setelah terjadinya penjualan. 2% dari penjualan kredit diperkirakan tidak dapat ditagih. Baiklah, saya akan melanjutkan persentase kami, yaitu langkah pertama. Dari contoh soal kita akan menyelesaikannya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat format penagihan piutang untuk bulan Januari, Februari, Maret 2008 seperti format di bawah ini. Nah, yang pertama itu kita harus membuat formatnya seperti pada tabel berikut. Kita buat dulu kolom bulan, terdapat November, Desember, Januari, Februari, Maret, dan total. Nah, di kolom ini terdiri juga penjualan kredit, potongan harga, piutang tidak tertagih. Nah, pada bulan penagihan piutang itu kan ada dibagi 3 tuh. Yang pertama Januari, Februari, dan Maret. Langkah kedua yang harus kita lakukan ialah masukkan penjualan kredit setiap bulan pada kolom yang telah disediakan di format penagihan piutang. Sebagai contoh, penjualan kredit untuk bulan November 2007 sebesar Rp 1.080.000 atau di 1.200.000 dikali 90%. Hitung dan masukkan juga penjualan kredit untuk bulan Desember sampai 2008. Nah, kita akan tinggal memasukkan setelah kita kali sebagai sama seperti contoh di bawah ini. Pada tabel di bawah ini kita dapat melihatnya. Nah, langkah ketiga yang harus kita lakukan ialah hitunglah penerimaan kas dari penjualan kredit pada bulan terjadi penjualan. Hitung pula potongan harga yang diberikan karena pelanggan yang melunasi piutangnya pada bulan terjadinya penjualan memperoleh potongan sebesar 5%. Pada hal ini kita harus lakukan juga untuk penjualan bulan Februari dan Maret. Kemudian kita akan mengisi tabel format penagihan piutang seperti berikut ini. Nah, yang kita isi itu pada bulan Januari, Februari, Maret sebesar 2.250 pada bulan Januari, dan pada bulan Februari 2.250 juga, dan pada bulan Maret kita isi di potongan harga 2.700.
Dan jangan lupa juga pada bulan penagihan piutang itu juga akan kita isi setelah kita hitung seperti yang dilakukan tadi. Nah, langkah keempat yang harus kita lakukan yaitu menghitung hasil penagihan penjualan pada suatu bulan yang ditagih pada bulan berikutnya. Setelah melakukan perhitungan penagihan piutang, hasilnya dimasukkan kolom yang telah disediakan. Setelah kita selesai menghitung penagihan piutang, nah tadi kan ada nih format itu yang sudah kita lakukan. Sekarang kita dalam langkah keempat ini, setelah menghitung perhitungan penagihan piutang, nah kita akan tinggal memasukkan pada bulan penagihan piutang seperti kita dapat melihat di tabel berikut ya. Kenapa masih AKK? Saya akan menentukan presentasi berikut ini. Angka kelima, hitungan piutang yang tidak tertagih untuk setiap bulannya, itu bisa berpersen dari penjualan kredit untuk setiap bulan. Berikut ini adalah piutang yang tidak tertagih untuk penjualan kredit dari bulan Januari sampai Maret. Januari 20% kali 6 kali 900.000 sama dengan 18.000. Februari 2 kali 900.000 sama dengan 18.000. Maret 2 kali 1.080.000 sama dengan 21.600. Masukkan jumlah piutang tidak tertagih bulan Januari sampai Maret di atas ke kolom yang terisikan. Langkah ke-6, lengkapi tabel penagihan piutang dengan menghitung total seluruh kolom yang tersedia. Total potongan harga 7.200, piutang tidak tertagih 57.600, jumlah penagihan piutang bulan Januari 1.047.150, Februari 903.150, Maret 880.300. Masalah waktu pembayaran, anggaran beban operasi, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead menyajikan biaya-biaya yang dibayarkan secara tunai pada suatu periode anggaran. Dalam banyak kasus, suatu pengeluaran sudah terjadi dan dianggap sebagai beban dalam suatu periode anggaran, tetapi seringkali belum dibayarkan secara tunai. Saldo kas minimum, pinjaman, dan pembayaran pinjaman. Perusahaan harus memelihara saldo kas minim setiap bulannya untuk menjaga-jaga jika terdapat pengeluaran kas yang tidak direncanakan sebelumnya. Ketersediaan saldo kas minimum juga dapat menghindari perusahaan dari kondisi likuiditas untuk perusahaan tidak mampu membayar seluruh tagihan yang datang karena ketiadaan kas. Sekian, terima kasih.